Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar atas waktunya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afinda Dewi Pramudita, Della Rovita, saya sendiri Vina Octaviani, dan Fitri Ramazani. Di sini kami akan membahas mengenai siklus akuntansi pemerintah. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas itu yang pertama orang tanya jauh. Sudah. Mengenai siklus akuntansi pemerintah, kemudian yang kedua identifikasi transaksi dan jurnal, yang ketiga yaitu laporan buku besar dan laporan keuangan, dan yang keempat mengenai siklus akuntansi pemerintah pusat. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai siklus akuntansi pemerintah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Nah, akuntansi ini bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama, mengenai pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Kemudian, untuk siklus akuntansi sendiri itu merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan untuk pihak-pihak pengguna. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa siklus akuntansi pemerintahan siklus akuntansi pemerintahan merupakan suatu rangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa dokumen transaksi keuangan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintahan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian untuk bagian siklus akuntansi pemerintah sendiri dapat kita lihat di sini yang dimulai dari bukti transaksi keuangan, kemudian dilanjutkan ke buku jurnal dan dilanjutkan ke buku besar. Untuk selanjutnya dicatat dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian, dan dicatat dalam neraca saldo setelah penyesuaian untuk kemudian dihasilkan sebuah laporan keuangan yang terdiri dari atas laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya mengenai identifikasi dokumen transaksi. Transaksi itu merupakan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait dan kemudian ditentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan identifikasi transaksi ini akan memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat jurnal, baik yang sederhana maupun yang rumit. Untuk urutan peristiwa di dalam proses pencatatan itu dimulai dari transaksi. Bukti transaksi ini berupa dokumen-dokumen sumber seperti surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, tanda bukti penerimaan, dan lain-lain. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk menentukan pengaruh transaksi pada akun-akun tertentu. Dengan demikian, dalam menganalisis transaksi juga melakukan identifikasi dokumen sumber yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jurnal. Untuk jurnal sendiri merupakan tahap pencatatan dan penggolongan, yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan yang dicatat dalam jurnal. Pengertian jurnal sendiri merupakan catatan kronologis yang sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Manfaat dari jurnal yaitu menggambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh satu transaksi, dapat memberikan gambaran secara kronologis. Selain itu, jurnal dapat dibagi menjadi beberapa jurnal khusus yang memungkinkan pengerjaan oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Apabila terjadi kesalahan, maka akan lebih mudah menemukannya dalam jurnal. Pencatatan transaksi ke dalam sebuah jurnal menggunakan metode double entry yang setiap transaksi akan dicatat pada sisi debit maupun sisi kredit. Adapun aturan dalam penulisan jurnal yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi yaitu yang pertama,
kronologis, maksudnya jurnal dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi keuangan. Yang kedua yaitu akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga yaitu akun yang dicatat di sebelah kredit dicatat menjorok ke kanan. Untuk yang keempat yaitu pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi keuangan. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis accrual dan basis kas. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai buku besar. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke dalam buku besar disebut dengan istilah posting. Buku besar dapat didefinisikan sebagai kumpulan catatan transaksi per akun. Transaksi-transaksi yang telah dicatat dalam dan digolongkan dalam jurnal diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar dalam jangka waktu tertentu. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimiliki. Adapun buku besar ini berfungsi mengumpulkan data transaksi, kemudian mengklasifikasikannya untuk divalidasi, mencatat penyesuaian terhadap akun untuk mempersiapkan laporan keuangan. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dengan aturan yang telah disepakati. Adapun format buku besar adalah sebagai berikut. Next. Setiap buku besar memuat informasi nama SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian memuat nama rekening, kode rekening, pagu APBD atau anggaran pelaksanaan dan belanja daerah, dan pagu perubahan APBD sehingga kontrol atas maksimal transaksi untuk masing-masing akun tidak boleh melebihi pagu anggarannya, terutama untuk pagu anggaran belanja serta pengeluaran pembiayaan. Untuk kolom tanggal sendiri diisi dengan tanggal transaksi, kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti pada transaksi, kolom uraian berisi dengan informasi keterangan terkait transaksi tersebut. Kemudian untuk kolom debit atau kolom kredit diisi nominal transaksi sesuai dengan nominal yang telah tercatat dalam jurnal sebelumnya. Kolom saldo diisi dengan nilai akumulasi, nilai transaksi-transaksi dari akun yang terkait. Materi selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo. Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. PPK SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua akun buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai dengan posisi debit dan kredit dalam saldo di buku besar masing-masing. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rekening dan saldonya pada tanggal tertentu. Untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan keuangan pemerintahan daerah dalam rangka konseptual standar akuntansi pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari 7 laporan keuangan wajib dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SKPD hanya menyusun laporan keuangan sebagai berikut, yaitu 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA, 2. Neraca, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Della. Baik, yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi pemerintah pusat. Langsung saja untuk siklus yang pertama yaitu siklus akuntansi bendahara umum negara.
pertama, KPPN mengirim semua file data setiap hari dan laporan keuangan setiap bulan ke Kanwil DJPBN CG bidang akrab, sedangkan KPPN yang khusus memproses data PLN mengirim semua file data setiap hari ke DAPK. KPPN setiap hari mengirim data transaksi ke DAPK. Kemudian, Kanwil DJPBN menyampaikan file data dan laporan keuangan setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau DPKN menyampaikan file data dan laporan keuangan BUN setiap bulan ke DAPK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. DPKN melakukan rekonsiliasi data dengan DAPK. Next. Kemudian yang keempat, seluruh unit akuntansi di bawah unit akuntansi bendahara umum negara menyampaikan satu, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN UH menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN-IP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang ketiga, Direktorat Penerusan Pinjaman selaku APBUN-PP menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang keempat, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN-TJ menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang kelima, Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN-BSPL menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang keempat, yang keenam, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku APBUN-BL menyampaikan laporan gabungan badan lainnya ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian yang ketujuh, unit akuntansi yang mengelola transaksi khusus selaku UAPBUN TK menyampaikan data berupa laporan dan ADK ke entitas BUN dalam rangka penyusunan laporan keuangan gabungan entitas BUN. Kemudian, sistem akuntansi instansi. Yang pertama, UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan aset tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan aset. Kemudian yang kedua, UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca. Kemudian yang ketiga, UAKPB menyampaikan laporan BMN serta ADK setiap triwulan ke KPK NL sebagai bahan pemutakhiran data BMN. Kemudian yang keempat, UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, neraca, dan ADK termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan JALK. Kemudian selanjutnya BLO menyampaikan secara triwulan ke KPPN berupa LRA, neraca, dan ADK dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan JALK. Kemudian KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. Kemudian KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah. Kemudian selanjutnya KPPN menyampaikan laporan keuangan kuasa BUN termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN CG bidang akrab. Kemudian IPLU menyampaikan ADK, LRA, dan neraca kepada UAPPA
EI untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Nah, untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan. Untuk selanjutnya, UAKPA menyampaikan ADK, LA, dan neraca termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Kemudian UAKPA Kantor Pusat menyampaikan ADK, LRA, dan neraca termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-EI untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan apabila setiap bulan. Kemudian untuk semesteran dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan. UAKPB menyampaikan laporan BNN beserta AJK ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester. Selanjutnya, UAKPB Kantor Pusat menyampaikan laporan BMN beserta AJK ke UAPPB-EI untuk digabungkan setiap semester. UAPPB-W menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-W setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W. Kemudian UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil di JKN setiap semester. Kemudian UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN, bidang akhlak dan penyampaian LRA dan neraca beserta AJK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan. Kemudian UAPPA-W menyampaikan LRA, neraca, dan ADK termasuk bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan secara triwulan kepada UAPPA-EI untuk digabungkan di tingkat eselon 1. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. Kanwil di JKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil di JPBN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN. Kemudian UAPPB menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPBI untuk digabungkan di tingkat eselon 1 setiap semester. Kemudian UAPPBI melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat dengan Kanwil di JKN setiap semester. Kemudian Kanwil di JKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat di JKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat. Kemudian Kanwil di PBN mengirim ADK setiap hari dan laporan keuangan kuasa BUN setiap triwulan termasuk data bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN, Direktorat Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan Kementerian Negara atau lembaga di tingkat pusat. Kemudian yang selanjutnya ada UAPPB-EI menyampaikan laporan BMN kepada UAPPA-EI setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-EI. Kemudian UAPPB-EI menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPPB untuk digabungkan di tingkat Kementerian Negara atau lembaga setiap semester. UAPPA-EI menyampaikan LRA, neraca, dan ADK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan setiap triwulan ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan catatan atas laporan
keuangan. Apabila diperlukan, UAPPAEI dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon 1 dengan Ditjen PBN Direktorat Akuntansi dan Laporan Keuangan setiap semester. UAPB menyampaikan laporan BMN kepada UAPA setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA. Untuk selanjutnya, UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke Ditjen Anggaran 3 yang bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Kemudian, UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK pada Ditjen PBN, Ditjen APK termasuk BLU dan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat setiap semester. Kemudian DJA, Ditjen Anggaran 3 menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN, Ditjen APK setiap semester. Kemudian UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat Kementerian Negara atau lembaga ke Ditjen KN. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN pemerintah pusat ke Ditjen PBN, Ditjen APK sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Gimana? Sudah? Baik, sekian dari presentasi kelompok 7. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain ada tanggapan terhadap kelompok 3 dan kelompok 7? Oke, perhatikan yang kelompok 3 dulu. Kelompok 3 tadi itu mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual atau standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu sudah pernah 2 kali terjadi. Yang pertama, PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang dikenal dengan cash to out accrual atau kas menuju akrual. Itu berlaku tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan ditambah 5 tahun masa transisi. Berarti tahun 2015. Sekarang kita tahun 2022. Secara otomatis standar akuntansi yang berlaku sekarang adalah standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP 71 tahun 2010. Tadi disampaikan oleh kelompok 3 bahwa cash to out akrual atau kas menuju akrual itu untuk mengakomodir pemerintah daerah yang ada di pelosok yang selama ini sudah terbiasa menggunakan pencatatan berbasis kas. Tadi juga sudah sampaikan bahwa yang basis kas itu mencatat transaksi apabila ada uang masuk atau uang keluar. Basis akrual ada uang masuk atau tidak ada uang keluar, ada uang masuk atau ada uang keluar atau tidak ada uang masuk atau tidak ada uang keluar. Yang penting sudah terjadi transaksi, sudah dicatat sebagai transaksi. Hanya saja tadi saya sampaikan bahwa isi daripada PP 71 tahun 2010 tentang tentang PP 71 itu
sekaligus mengeliminir bahwa PP 24 itu sudah tidak ada. Saya ulangi sekali lagi, dengan berlakunya PP 71 tahun 2010, PP 24 itu sudah tidak ada atau sudah tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena PP 71 itu isinya dua lampiran. Lampiran satu itu adalah PP 71 sendiri yang berbasis akrual yang tadi sudah disebutkan oleh temannya, yaitu mulai dari PSAP nomor 1 sampai dengan PSAP 13. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, lampiran 2 itu isinya adalah full PP 24. Yaitu kas menuju akrual untuk masa transisi. Sehingga tidak ada lagi PP 24. Yang dipakai adalah PP 71 lampiran 2. Kalau mau kas menuju akrual. Jadi kalau yang langsung bisa pakai PP 71 lampiran 1, itu full akrual. Tapi kalau mau pakai PP 71 lampiran 2, berarti kas menuju akrual. Ya, kas menuju akrual. Sehingga tadi, walaupun bunyinya itu masa transisi 5 tahun setelah tahun 2010, tetapi karena PP itu melekat di dalamnya, yaitu lampiran 2 untuk masa transisi, ya bisa jadi beberapa pemerintah daerah sampai sekarang mungkin masih ada yang masih pakai pakai lampiran 2 PP 71. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau ada statement bahwa setelah tahun 2010 PP yang digunakan adalah full PP 71. Tetapi apakah lampiran 1 yang dipakai atau lampiran 2? Kalau lampiran 1 berarti full akrual, kalau lampiran 2 berarti cash toward akrual atau kas menuju akrual. Isinya sama dengan PP 24. Ya. Isinya sama dengan PP 24. Lalu kemudian sekaligus menjelaskan yang siklus tadi berkaitan dengan kelompok 7. Nah, kelompok 7 tadi ya sistem akuntansi yang dia pakai dasar tadi di slide-slide awal. Coba tampilkan slide-nya dulu kelompok 7. Dikoreksi nanti. Oke, kelompok 7. Oke, ya jangan thank you-nya yang di awal-awal. Oke. Awal lagi. Lagi. Bawah. Di bawahnya lagi, slide di berikutnya. Tuh, bawah lagi. Oke, ini sudah. Ya. Ini, saudara, ini harusnya enggak lagi. Ya, slide ini. Permendagri 13 ini sudah di-replace ini. 2006. Sudah ada Permendagri untuk pedoman implementasi PP 71. Permendagri 64 2013 itu yang saudara pakai. Atau kalau kamu mau memutakhirkan lagi, itu adalah Permendagri 77 2020. Dicatat itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Permendagri 64 tahun 2013 atau Permendagri 77 tahun 2020. Permendagri 77 tahun 2020 itu dasarnya adalah PP 12 2019 tentang keuangan daerah. PP 77 tahun 2020 Permendagri 77 2020 itu adalah pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pengganti Permendagri 13 2006. 14 tahun setelahnya.
Tapi khusus untuk akuntansi sebetulnya ya itu ikuti PP 64 2013. Karena itu pedoman implementasi PP 71 2010. Saya ulangi sekali lagi, harusnya kelompok 7 tadi basically-nya itu adalah di Permendagri 64, PP 71 Permendagri 64. Bukan Permendagri 13. 13 sudah almarhum, sudah tidak bisa. Sudah selesai. Lalu kemudian tidak apa-apa. Tadi yang banyak dibahas adalah siklus akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi instansi. Siklus akuntansi pemerintah daerah itu tidak dibahas tadi. Ya, tidak dibahas oleh ini. Harusnya akuntansi pemerintah pusat ya sekilas ya pemerintah daerah juga sebagian dibahas juga. Tapi tidak apa-apa. Ini koreksinya itu yang perlu diperhatikan baik oleh kelompok 3 maupun kelompok 7. Kelompok 3 perhatikan tadi untuk semua juga yang lain bahwa PP 71 itu di dalamnya sudah ada isinya PP 24. Jadi kalau bagi pemerintah daerah yang belum siap, pakai PP 71 lampiran 2. Kalau yang sudah siap, pakai lampiran 1 full akrual. Lampiran 2 isinya adalah kas menuju akrual, persis seperti PP 24 isinya. Ya, seperti PP 24. Nah, artinya kalau membicarakan PP 24 di dalam standar akuntansi pemerintahan sekarang, itu sudah diganti oleh PP 71. Kalau saudara membicarakan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia sekarang, PP 71 itu ada lampiran 1 full akrual, PP 71 lampiran 2 adalah kas menuju akrual untuk mengakomodir tadi. Jadi tidak berbicara lagi tentang PP 24. Ya. Tidak bicara lagi tentang PP 24. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bedanya antara kas menuju akrual dengan akrual. Pencatatannya. Ya, pencatatannya. Oke, saya rasa cukup itu. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah minggu depan kita sudah kuliah normal di Prodi. Mengenai pengganti kuliah, nanti kita atur waktu yang tepat untuk ada waktu. Yang jelas kita ikuti saja dulu. Jadi tidak usah ditanya, terutama begini, pertanyaan tidak usah tanya di grup saja. Ya, tanya di grup saja. Ya. Jadi kalau kuliah pengganti akan ada pengumumannya. Yang jelas bahwa kuliah terakhirnya apa, ya kuliah berikutnya adalah yang belum kita bahas, itu aja. Yang jelas kuliah kita totalnya adalah 16, dia harus ketemu 16. Oke, saya rasa itu difahami ya. Jadi tidak usah ditanya kuliah penggantinya kapan, ya kita nanti cari waktu yang pas supaya kita sama-sama longgar. Oke, itu yang poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk saudara pahami di tadi yang pertama standar akuntansi pemerintahan. Ya, standar akuntansi pemerintahan itu pakainya sekarang kalau di Indonesia adalah PP 71 2010. Di dalamnya sudah ada basis akrual lampiran 1, kas menuju akrual lampiran 2, isinya full sama seperti PP 24. Sehingga saudara tidak perlu bicara lagi tentang PP 24. PP 24 itu sudah selesai. Begitu juga di kelompok 7, tadi
Saya ingatkan tentang siklus akuntansi pemerintahan. Pemerintah pusat sudah benar tadi. Beberapa istilah yang harus saudara pahami di situ, macam-macam istilahnya tadi yang di kelompok di kelompok 7, dan istilah-istilah itu secara natural kalau sudah dipraktek itu sudah difahami. Tadi ada WAKPA, ya. Kemudian WAKPA itu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Ada UAPPA juga dia bilang tadi. Ada tadi UAPBUN, nah, itu ada juga. Ada KPKNL juga tadi. KPKNL itu kaitan dengan barang milik negara yang ada di daerah, itu kantor pelayanan kekayaan dan lelang negara, KPKNL. Jadi istilah-istilah ini nanti akan dipahami kalau saudara sudah sudah bekerja, ya sudah praktek, itu sudah langsung difahami sendiri. ADK, BUN itu kan bendahara umum negara, analisis data komputer di ADK-nya, ada juga di situ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tadi ada Kanwil Perbendaharaan juga ada tadi. Ada juga Kanwil Direktorat Kekayaan Negara juga ada tadi disebutkan. Jadi kalau sudah praktek insya Allah cepat itu istilah-istilah itu. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah kali ini. Insya Allah kita kuliah normal di minggu yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Bila itu dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta on cam sebentar. Oke, cukup.